Oke, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda Ella, ibu-ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Ahsani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Mendawati, dan kita semua peserta Ahsani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Ahsani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Ahsani, keluarga peserta Ahsani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Ahsani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Sayyun lillahi lahu walahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Bunda Ella. Baik, terima kasih Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pesan Buati kita menjelang Buati sampai ke rumah, kita murojaah dulu melanjutkan surat yang kemarin, yaitu kemarin Al-Maun. Jadi hari ini kita akan membahas surat Al-Kautsar dan Al-Kafirun, kalau bisa sampai nanti An-Nasr ya, An-Nasr. Oke, kami akan tampilkan ininya. Bisa ngebut aja. Iya, kita ngebut aja biar Bu Elvi sudah tidak sabar. Biar naik kelas Bu Ella. Naik kelas, kan naik pesawat kita kan Bu Elvi. Iya, tapi naik kelas. Iya. Udah selesai belum nih? Udah. Udah Kan? Baru untuk murojaahnya murojaah juz 30. 30. Kasih udah 88 106 enggak? 108. 8. Oh iya, 8. Oke, Bucut. Biasa Bucut. Silakan Bucut. Bucut. Ya. Biasa. Baca. Oke. Kan 2 surat. Iya, satu-satu dulu. Ya, nanti ini tidak bisa tampilkan langsung keduanya. Nanti saya pindah.
Oke. Nanti langsung saya ini gitu. Kita 3 surat. Boleh kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun. La. Hah? Kulnya hilang. Kul Semuanya. Oh iya, tinggal. Kafirun. Oh iya. Ya, baca yang Nanti kelihatan diingat aja ya aja. nih kepotong. Nih soalnya ketutupan ini, ketutupan nada ini nih. Kul. Oke. Kul aja kul. Kul ya, Kul ya kul ya. aja. Kok dimatikan Nana itu? Kok dimatikan suaranya Bu Ella? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma abattum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Langsung ditunjuk. Langsung Langsung ditunjuk. ditunjuk langsung. Waduh, layar pertama Bu Asni. Bu Asmariana silahkan. Oh, ini dulu Kak. Iya, Mau diurai dulu. kosakata. Oke. Boleh. Oh, langsung. Kali kan. Sesungguhnya Al-Toina ini kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar, nikmat yang banyak ya. Pak Soli, maka engkau sholatlah pada Tuhan engkau, dan kali engkau sembelihlah kurban. Inna, sesungguhnya ini yang membenci orang yang membenci Orang-orang yang membenci engkau, orang-orang yang orang Oshani, saya lupa. Sanyata dia orang adalah yang membenci engkau, dialah yang terputus. dialah yang terputus. Oke. Ini dulu aja ya, satu dulu ya. Bu Cut. Silakan Bu As. Videonya ditutup aja Bu As. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka engkau dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah
yang terputus rahmatnya. Benar Bu Ella? Ya, Suka. Ya. Terima lanjut. kasih. Lanjut Bu Martim. Oh iya, diulang ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka engkau dirikanlah sholat kepada Tuhan engkau dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Iya. Jazakallah. Ini yang kita mau yang menurut ikut dekmat atau yang menurut hasil kita ya. Sesuai Kalau gramatikal aja, Bu Ella. menurut Al-Hasani Al-Kausar, kalau Al-Hasani Al-Kausar itu kan sungai di surga. Ya enggak, Bu? Iya, sungai di surga. Ya, nama sungai di surga. Yang banyak artinya Kemarin yang banyak Ustaz Buati kan? Yang banyak. Nikmat Ya. yang Jadi kan memberikan nikmat di sini Ya. Ya. tersembunyi ya. Ini kalau ini juga Banyak. ini artinya korban atau apa sebenarnya Sembelihlah. Engkau sembelih. Sembelihlah. sembelilah kurban gitu ya. Iya. Sembelihlah kurban. Jadi sya'ani akan KBPA ya. Fa'ilun. Iya. Orang yang membenci engkau, Dialah yang terputus. dialah yang terputus. Iya. Mungkin relatif sama ya yang ininya mungkin ada engkau ada mu ya nggak apa-apa sama aja. Oke. Silakan Bu dilanjut atau berapa orang gitu dia. Lanjut. Habis Ibu. Pak Helmi. Kirain tadi dilewati aja Bu Cuk. Ini Cuk ini tak kompak nampaknya. Foto Pak Helmi nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya menurut yang tadi pagi ya. Ya. Sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau. Maka engkau sholatlah kepada Tuhan engkau dan engkau sembelihlah hewan korban. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, dialah yang terputus. Iya. Iya. Terputus apanya? Terputus Nikmat dari Allah. Nikmat. Ya. Sembunyi akan yang tersulit rahmat. Dalam kurungnya lupa. Dari rahmat. Ya, dari rahmat kita Ya, kan dari ada. rahmat. Tapi kita menurut Yang terputus dari rahmat Allah. Iya. Iya. Lanjut Bu Makanya Elvi. apa, kita dikombinasikan aja, disesuaikan gitu ya. Ya. Yang penting paham terputusnya itu dari nikmat Iya. atau rahmat Allah. Ya. Bu Elvi. Oh, saya. Ya urutannya fotonya yang aku lihat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau. Maka engkau dirikanlah sholat karena Tuhan engkau dan engkau sembelihlah hewan kurban. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Oke, satu lagi ya. Bu Ya. Ella. Habis itu kita pindah. Ya Pak? Bu Ella, ada nggak namanya Bu Ella? Ella udah. Bu Ella kan sudah nih dari awal. Ella kan Tadi sudah ya, tadi. nggak usah ya. Iya, mungkin aja. Udah, mau pindah ayat. Siap. Mau pindah surat. Saya lah Boleh. Bu. Oh, ada yang minta Bu Ella kasih yuk. Bu Yufi, Lucu masa yang kasih ke pakar-pakarnya yang pendek. Saya. Iya, berdasarkan kasih foto. saya aja lah. Bu Yufi, saya berdasarkan foto yang ada di tab saya Oh iya, urutannya. Ucu. Kasih Ucu. Saya nggak pilih-pilih, kalau pilih-pilih itu nggak enak.
Saya berdasarkan foto 1, 2, 3, 4 saya urut ke bawah. Oh gitu, ya ya. Cut, saya pengen ini satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Maka berdirikanlah sholat kepada Tuhan engkau dan sembelihlah hewan kurban. Sesungguhnya orang-orang Engkaunya ketinggalan itu kan KKP. Oh, ya. Maka engkau dirikanlah salat karena Tuhan kau dan engkau sembelihlah hewan kurban. Maka engkau dirikanlah sholat kepada Tuhan engkau dan engkau sembelihlah hewan kurban. Ya, Sesungguhnya sesungguhnya orang yang membenci. orang yang membenci engkau, dia adalah orang yang terputus dari nikmat. Terima kasih. Terima kasih, Bucut. Sama. Pindah surat Bu Ella. Saya dulu Bucut. Pak Suharman. Pak Suharman. Ya, Al-Kafirun Pak Suharman. Ya Pak Suharman silakan. Udah masih Kalau yang minta mah dikasih. kafir. Ya, surat yang lama aja dulu. Oh, masih surat yang lama. Tuh Bu Buati udah masuk nih. Ya udah silakan Bu Ella mau surat yang lama Pak Suharman. Oh, yang lama. Oke. Al-Kausar. Oke. Ya, silakan Pak Silakan. Suharman. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah benar-benar memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat, dirikanlah salat bagi Tuhan engkau dan Tuhan engkau dan Engkau sembelihlah. Sembelihlah. dan sembelihlah hewan Ada kurban. engkaunya Pak, maka engkau Pelakunya, dirikanlah Maka salat engkau Tuhan engkau. dan engkau sembelihlah hewan korban. Iya. Sesungguhnya engkau Sesungguhnya yang membenci engkau, sesungguhnya apa berarti? yang membenci engkau, Sesungguhnya yang membenci engkau, dialah yang terputus dialah yang terputus dari dari rahmat. nikmat. Rahmat Allah. Astagfirullahaladzim. Oke. Udah ya, dia yang next ya. Nunggu dulu Bu Wati. Buat mana ada Buati sudah masuk ya, Mbak? Sudah. Masih di mute. Buati mau di stop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Buati. Nggak usah Bu Ella, nggak apa-apa. Ah, Atau saya aja. next. Ya nggak apa-apa deh, saya aja deh. Biar Iya, saya iya, leluasa iya. nulis nanti. Biar leluasa, biar nulis. Oke Bapak Ibu. Oke. Makasih Bapak Ibu. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, hari ini tadi saya sudah pesan ke Bu Ella dan sepertinya sudah berjalan ya. Jadi saya langsung tayangkan saja ayatnya. Surat. Saya mau balik ke Al-Ma'un sebentar saja. Ke Al-Ma'un sebentar ya Bu ya. Apa? 130 ya. Salah ya. Sini ya.
602. Iya. Ya. Oke. Iya. Saya pengen balik ke Al-Maun sekali lagi. Karena kemarin belum sempat di ini sedikit ya. Silakan bisa diartikan dulu, nggak usah dibaca. Ayat 1 sampai 3 dulu. Cut, tunjuk. Ya, Bu Cut boleh. Ditunjuk Nah, apa? juga boleh. Diterjemahkan Bu ayat 1 sampai 3. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama, maka ya, Iya. Pak, maka demikian Maka itulah, ya. maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak dia tidak mengajak kepada memberi makan orang-orang miskin. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu ayat ini surat ini itu dibagi dalam dua kelompok, ayat 1 sampai 3 dan ayat 4 sampai 7. Di mana yang ayat 1 sampai 3 itu surat Makkiyah ya. Kemudian yang ayat 4 sampai ayat 7 itu surat Madaniyah. Yang di Mekah berarti kondisinya pada saat itu ini sebenarnya ayat ini turun ini teguran terhadap Abu Sufyan. Yang pada saat ayat 1 sampai 3 turun, Abu Sufyan itu masih kafir. Ya. Kafir ya. Makanya di situ kan artinya tahukah engkau orang yang mendustakan agama. Ya, ini adalah Abu Sufyan CS ya. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan dia tidak mengajak ya. Memberi makan orang miskin. Nah, itu adalah sifat atau karakter Abu Sufyan CS dan teman-temannya, tokoh Quraisy yang pada saat itu sedang menyembelih unta. Ya, unta kan besar ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika ada anak yatim datang untuk meminta dan memintanya juga sedikit, tidak banyak ya, tidak semuanya, yang ada bukannya diberi tapi malah dihardik gitu. Nah, sedangkan ayat 4 sampai ayat 7 itu turun di nama suratnya Madaniyah ya, gitu, Madaniyah. Nah, itu berarti kondisinya pada saat itu sejatinya Abu Sufyan itu sudah masuk Islam. Cuma wallahu alam Islamnya seperti apa gitu ya. Karena kan pada saat habis Futuh Mekah itu kan, jadi Futuh Mekah itu kan keadaannya posisi Islam kuat ya, Rasul masuk ke Madinah itu, sehingga banyak orang yang masuk Islam tuh karena takut, karena asas manfaat, karena macam-macam alasannya gitu. Intinya sudah mulai banyak orang-orang munafik di situ. Jadi masuk Islamnya tuh bukan karena betul-betul memang beriman. Beda dengan orang-orang yang sebelum hijrah mereka masuk Islam tuh memang betul-betul yang benar-benar masuk Islam gitu. Tapi setelah itu termasuk Abu Sufyan ini. Ya, Abu Sufyan ini memang masuk Islam, tapi ayat 4 sampai 7 itu sejatinya juga membicarakan itu sudah ada perintah sholat ya, artinya berarti ini untuk orang yang sudah masuk Islam, melaksanakan sholat, tapi masih melakukan kebiasaan yang dulu orang kafir itu lakukan ya. Nah ini, jadi ini yang orang-orang masuk Islam tapi pura-pura baik di depan Rasul. Jadi kalau di depan Rasul sholat gitu ya, berbuat baik, tapi ternyata di belakangnya ini karakternya ini, ayat 4 dan seterusnya. Silakan diterjemahkan Bu Elpis. Nggak kedengeran? Ayat selanjutnya itu gimana? Ya, ayat ini, ayat 4 sampai ayat 7. Mana Bu Elpis? Ini lagi nggak ada Bu Elpis. Bu Ella aja, Bu Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang
mereka lalai dalam sholat mereka. Dan orang-orang Orang-orang yang mereka ria, buat ria, betul. buat ria, dan mereka yang melarang kebaikan, ya, mencegah kebaikan. Ya. Jadi ini adalah orang muslim berarti gitu, orang yang udah muslim melaksanakan sholat gitu, tapi sifatnya, karakternya masih membawa kebiasaan dulu pada masa masih kafir. Artinya berarti orang munafik lah gitu. Sholat di hadapan Rasul baik gitu, tapi ternyata masih melakukan hal-hal ini. Ya, sholat tapi lalai terhadap sholatnya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah berbuat ria gitu ya. Yang selanjutnya adalah ini tuh melarang atau enggan gitu ya. Melarang atau enggan atau mencegah. Al-ma'un itu kalau dibuka di tafsirnya itu segala hal yang memiliki manfaat. Jadi dia enggan memberikan apapun yang itu bermanfaat bagi orang lain gitu. Ya, intinya memberikan bantuan apapun berupa kebaikan itu bermanfaat bagi orang lain. Itu, tapi ada juga Bu, jadi banyak versi ini tuh. Ada beberapa pendapat, ada yang maknanya ke al-ma'un itu adalah kebantuannya itu adalah berupa ini apa sih namanya ya? Bentar, saya itunya. Jadi banyak tafsir. Salah satunya adalah, ini saya bacakan tafsir yang di Jalalain, enggan menolong dengan barang yang berguna. Ya, jadi di sini enggan menolong dengan barang yang berguna. Artinya apa? Nggak mau meminjamkan barang-barang miliknya yang diperlukan orang lain, apalagi memberikannya. Gitu. Kalau di sini sebutin apa contohnya gitu ya, barang-barang yang berguna, jarum, kapak, kuali, mangkok dan sebagainya. Tinggal ditarik aja kalau kondisi sekarang berarti apa gitu kan. Itu kalau tafsir Jalalain ya. Tapi juga ada tafsir Al-Muyassar. Mereka enggan meminjamkan sesuatu yang tidak merugikan jika dipinjamkan seperti bejana dan lain-lain. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan mereka dengan baik dan tidak pula berbuat baik kepada makhluknya. Tapi ada juga Bapak Ibu yang sebenarnya lebih dari itu tuh pendapat yang katanya paling roji itu adalah itu enggan membayar zakat. Zakat yang baik zakat, semua zakat ya, zakat yang wajib, baik itu zakat mal ya. Kalau zakat fitrah masih pikir ini ya, ini zakat lah intinya ya. Jadi baik zakat mal maupun zakat fitrah, tapi lebih ke penekanannya ke zakat mal ya. Karena kan orang jarang ya mau membayar zakat mal itu ya, gitu. Yang nilainya 2,5%. Cuma saya tuh nggak tahu itu yang rojihnya itu tuh dari tafsir mana gitu Bapak Ibu, saya lupa tapi nulis. Gitu. Ya intinya ada perbedaan itu di situ. Nanti bisa diambil masing-masing tafsirnya, dibuka makna al-ma'un. Jadi kalau mengalami kesulitan dalam menerjemahkan, kan menerjemahkannya apa? Kebaikan ya? Majikan, Intinya, kebaikan, iya. ya intinya mencegah apapun berbuat kebaikan, baik kebaikan yang memang itu diperintahkan Allah, yaitu membayar zakat tadi, ataupun kebaikan yang tadi meminjamkan hal-hal yang itu bermanfaat bagi orang lain, atau perbuatan apapun yang itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, misalnya membantu orang lain gitu. Jadi mencegah atau menghalangi dirinya atau enggan gitu, enggan memberikan pertolongan dalam bentuk apapun ya. Ya, jadi enggan memberikan pertolongan dalam bentuk apapun gitu ya. Enggan melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah gitu ya, termasuk tadi membayar zakat. Intinya ke situ. Karena kalau diterjemahkan begitu kan kaku ya Bapak Ibu. Mencegah jadi susah juga gitu. Mencegah kebaikan gitu ya. Dan mereka yang mencegah berbuat baik intinya gitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi itu dua ya. Ya ini tuh untuk Abu Sufyan dulu yang masih kafir gitu ya, waktu di Mekah, kemudian
setelah Futuh Mekah dia Muslim ya, sholat ya, mengaku Islam kan sholat gitu, tapi ternyata kebiasaannya ya atau perbuatannya masih sama dengan perbuatan ketika dulu dia masih kafir. Jadi mentalnya tuh masih mental orang kafir gitu. Dan memang dia sih munafik ya, kalau di itunya dibilangnya munafik gitu. Orang munafik kan baik di hadapan Rasul, di hadapan orang beriman, kelihatannya dia muslim, sholat ya, tapi ketika di luar dari atau nggak bersama orang-orang beriman, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ya seperti sebelumnya, seperti perbuatan orang kafir tadi, menghardik anak yatim, ya tidak memberi makan, ya kemudian juga sholatnya juga hanya di depan orang beriman saja gitu ya, di luarnya enggak gitu ya, dan enggan memberikan bantuan ataupun pertolongan. Oke, itu ya Bapak Ibu, silakan lanjut. Di saya ya, ini ya tadi ayat ini. Ya. Nah, ini ayat yang kayaknya paling pendek ya, betul nggak? Iya. Ya, paling Iya. pendek. Paling pendek, ini itu ayat ini turun untuk menghibur Rasulullah yang pada saat itu dihina oleh orang kafir. Dikatain ini, al-abtar. Artinya apa? Turunannya terputus ya. Ya, betul. Jadi itu artinya terputus. Ya, Rasul pada saat itu dihina, diledek. Kenapa? Karena Rasul nggak punya keturunan laki-laki. Karena semua putra Rasul laki-laki itu kan meninggal ya. Tinggal waktu kecil. Punya tapi meninggal gitu. Ya, punya tapi meninggal. Makanya diledekin dengan kata al-abtar itu. Itu apa? Orang yang terputus, maksudnya nggak punya keturunan karena nggak punya putra-putra. Semuanya diwafatkan sama Allah. Nah, Allah menurunkan ayat ini itu untuk menegaskan bahwa Nabi justru diberi nikmat yang tak terhingga. Untuk ini ayat untuk membela Rasulullah. Silakan diterjemahkan Bu Elinadra. Bu Ati, makasih Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Maka salatlah engkau kepada Tuhan engkau dan berkorbanlah engkau. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, dialah yang terputus. Ya. Jadi ini sesungguhnya kami benar-benar telah memberi engkau nikmat yang Banyak. Tadi kalau nggak salah ini ya, jadi di sini tuh Al-Kautsar itu memang punya ada beda pendapat ya Bapak Ibu. Ada yang ini itu menafsirkan kenikmatan umum yang sangat banyak di dunia, ada yang mengartikan begitu. Tapi ada juga yang menafsirkan nikmat yang diberikan itu berupa telaga Kautsar di akhirat. Nah, itu pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang nikmat yang diberikan berupa telaga Kautsar di akhirat. Ya, jadi nikmat yang sangat besar. Jadi itu ada beda pendapat. Silakan Bapak Ibu mau ngambil pendapat yang mana gitu. Dua-duanya sama-sama kenikmatan intinya. Cuma kalau yang pendapat pertama kenikmatan yang umum yang sangat banyak di dunia, sedangkan kenikmatan yang yang pendapat yang lain lagi mengatakan bahwa itu kenikmatan yang diberikan berupa telaga Kautsar di akhirat, dan itu pendapat yang paling sahih. Ya, jadi Berarti maaf, ini kan KKL berarti belum. Kalau belum, ini nanti gimana? kan tidak, KKL tidak selalu bermakna telah Bu Ella, bisa bermakna kepastian. Pernah saya bahas ya. Iya. Oh ini gitu. Ya. Jadi KKL tidak selalu bermakna telah ya Bapak Ibu, tapi bermakna kepastian. Artinya apa? Pasti. Di sini bermakna pasti. Sesungguhnya kami, makanya pakai inna lagi ya, pakai inna. Sesungguhnya kami benar-benar ya akan benar-benar ya. Jadi itu ya maksudnya. Nggak usah pakai telah ya menerjemahkan. Kemudian selanjutnya di situ Rasul disuruh apa? Maka sholatlah engkau Ya. karena Tuhan engkau. Ya, jadi hadiahnya nanti di akhirat kan Al-Kautsar itu ya Bapak, itu hadiahnya. Hadiah untuk Rasul ya, setelah diledekin tadi ya,
dibully sama atau dihina sama orang kafir tadi, ya, mengatain Rasul seperti itu, maka Allah hadir untuk menghibur. Maksudnya hadir teh ini ya, maksudnya turun ayat ini untuk menghibur Rasulullah bahwa Rasulullah kelak akan mendapatkan, jadi Allah tuh akan memberikan Al-Kautsar, itu apa? Kenikmatan di surga gitu. Untuk menjemputnya apa? Ini perintahnya, maka engkau sholatlah, ya, engkau laksanakanlah sholatnya, maka engkau laksanakanlah sholat kepada Tuhan engkau dan engkau berkurban. Kau sembelihlah kurban. Itu adalah syariat yang diperintahkan kepada Rasulullah, ya, untuk ya apa ya, untuk menjemput hadiah itulah gitu. Untuk mendapatkan Al-Kautsar. Ya, untuk mendapatkan Al-Kautsar. Jadi hadiahnya itu Al-Kautsar tadi. Kemudian untuk orang yang menghina Rasulullah, jadi yang dihina tadi Allah bela nih akan dapat Al-Kautsar. Jemputlah dengan ini, ya, sholat dan berkorban, ya, berkorban. Sedangkan untuk yang membuli tadi, untuk yang menghina tadi, nah ini sesungguhnya apa? Ayat berapa? Oh, diulang lagi buat orang yang membenci engkau. Ya, sesungguhnya orang yang membenci engkau, dia yang terputus. Dia yang sebenarnya terputus. Terputus dari apa? Terputus dari apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dia terputus, nggak dapet gitu. Yang dibully itu yang dapat itu, sedangkan ini nggak dapat, terputus. Jadi kata terputus di sini itu terputus dari Al-Kautsar, terputus dari nikmat yang rahmat Allah itu. Ya, terputus dari rahmat Allah ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan Al-Kafirun. Al-Kafirun. Betul. Silakan, tadi sudah saya nyimak aja, saya nyimak. Saya mendengarkan, saya serahkan ke Bujut, dan nanti saya muncul aja, karena saya baru nyampe ini. Lihatnya belum kok ini enggak keputus. Oh iya. Iya, kan sedang proses, Bu. Oke. Silakan. Bujut. Ditunjuk apa gimana ini? Tunjuk. Ya. Tunjuk tadi siapa ya? Bu Iva, lanjutannya 109 ayat surat. Bu Iva ya. Iya, makasih Ucut. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau katakanlah, wahai orang-orang kafir. Ya. La a'budu. Nah, di sini perhatikan ya Bapak Ibu. Ayu yang disuruh pakai alif lam, betul? Iya. Jadi kalau pakai ayu itu yang disuruh pakai alif lam. Alif lam. Iya. Ya, lanjut silakan. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah, bukanlah para penyembah, nggak usah pakai para penyembah lagi, antum ini sudah penyembah apa yang aku sembah. Jadi ketika di sini sudah antum, kalian Bapak Ibu, di sini nggak usah lagi pakai para, karena di sini tuh jamaknya karena antumnya. Oh iya Bu, ya. Jadi kalau menerjemahkannya udah terwakili di antum tadi. Jadi jangan kalian para penyembah, enggak. Tapi dan kalian bukanlah penyembah, dan kalian bukanlah apa yang aku sembah. Dan yang keempat, dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Ya. Dan
Dan kalian bukanlah menyembah apa yang aku sembah. Ya. Abiduna itu kan jamak. Dibaca Ya, nggak, udah Bu? ada antum. Karena di kalian ya, terwakili dengan Karena kalian ada ya. kalian, jadi paranya nggak usah, Bu. Oh iya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian, agama kalian, dan bagiku, agamaku. Betul nggak, Bu? Ya, betul. Betul. Lanjut Bu Yanti. Ya, makasih Ya. Bu. Si Bucut. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku. Sadaqallahul azim. Makasih Bu Cut. Ya. Tadi Bu Eli sudah ya. Jadi Bu Eli sudah kan ya? Sudah, tapi surat ini belum. Ya, tapi ini dulu Mau bangun lagi ya. Bu Nur Leli dikasih jatah dulu yang lain. Nur Leli, Bu Nur Leli. Ada? Bu Nur Leli, tadi ada dia. Oh, dia tutup kamera. Yang buka kamera aja saya buka kalau gitu. Saya panggil. Ya. Bu Zu, Saya ada, Bu. silakan. Saya ada, Bu. Bu Nureli ada. Ya, silakan. Iya. Dia tadi tutup kamera. Silakan Ibu. Surat Engkau 109. katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Kalian bukanlah kalian bukanlah apa yang sudah tadi. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya, Bu. Ketinggalan. Kurang. Nanti banyak ada yang kelewat. Nggak apa-apa. Dannya ya. Dannya ketinggalan. Oh iya. Dan bagi kalian agama. Oke, Bu Zu, silakan. Siapa? Bu Zu. Saya Bu Cut. Ya. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak pula penyembah apa yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku. Sadaqallahul azim. Makasih Bu Cut. Sama. Lanjut Bu Eva. Ya Bu Cut, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian
bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Bagi kalian, agama kalian, bagiku, agamaku. Sadaqallahul adzim. Makasih Bu Cut. Ya, sama-sama. Tanyanya ketinggalan ya, Bu Davis. Ya. Dan bagiku agamaku. Lanjut Bu Holia. Ya, Bu Cut. Makasih, Bu Cut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau katakanlah, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Bagi kalian, agama kalian, dan bagiku, agamaku. Terima kasih, Bu Cut. Sama. Lanjut Bu Yurni. Bu Yurni. Bu Yurni. Bu Yurni, Yurni kayaknya minta izin deh. Tadi Bu Izin. Nima. Banyak cucu katanya. Oke, lanjut. Ani. Bu Tini. Ani. Habis itu Bu Tini terakhir. Ya, terima kasih Bu Cut. Engkau katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Bagi kalian, agama kalian, dan bagiku, agamaku. Kasih Bu Cut. Sama. Lanjut Bu Tini, silakan. Terima kasih Bu Cut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1, engkau katakanlah, wahai orang-orang yang kafir. Ayat 2, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ayat 3, dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Ayat 4, dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Ayat 5, dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Terakhir ayat 6, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Cut. Sama-sama. Muntas ya, sudah kena panggil semua ya. Sudah. Tadi Bu Eli mau. Bu Eli mau tadi. Oh, Bu Eli mau coba ayat 19, surah 19, silakan. Makasih Bu Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau katakanlah, wahai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku. Alhamdulillah. Habis. Oke, Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan, ini surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun turunnya di mana Bapak Ibu? Turun Mekah. separuh di Mekah dan di Madinah. 3 ayat pertama di Mekah,
ayat 4 sampai 7. Bukannya Ini berapa? satu kali turun doang. Iya, Tadi setahu saya sekali ini, turun. iya. Tadi yang lain ya, yang ini ya. Al-Maun ya 2 kali. Yang sebelumnya. Jadi ini ayat ini turun di ini ada periode Mekah, jadi masih di Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Makkiyah. Iya, pada saat itu Rasul mengajak orang kafir Quraisy ya untuk masuk Islam. Tapi orang kafir Quraisynya malah nego ya sama Rasulullah. Ngajakin tukar menukar sesembahan. Jadi kami sembah Tuhanmu setahun gitu ya negosiasinya. Gimana kalau kami sembah Tuhanmu setahun? Jadi oke deh saya masuk Islam ya Pak. Oke deh saya mau mengikuti agamamu. Tapi gimana kalau 50-50 gitu? Kami menyembah Tuhanmu setahun, nanti gantian. Engkau yang nyembah Tuhan kami setahun. Begitu seterusnya gitu. Nah, ayat ini turun untuk menolak ajakan itu. Ya, ajakan itu. Turunlah ayat ini. Langsung dikatakan, engkau katakanlah, berarti Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan ayat ini kepada orang kafir Quraisy yang negosiasi tadi gitu. Ini adalah ya ayuha. Ya, ini bukan panggilan biasa. Ada ya huruf panggilan, ayu menunjukkan objek yang dipanggil adalah pakai alif lam. Ha itu adalah pesan yang mau disampaikan. Biasanya kalau orang manggil itu kan, ini loh pesan yang kamu sampaikan ini. Nah, ini pesan yang disuruh nyampein ke orang kafir Quraisy yang negosiasi tadi, yang ngajak untuk 50-50 tadi, gantian menyembah tukeran Tuhan gitu. Ya, nah ini jawabannya. Sampai diulang beberapa kali. Berarti ada maksud dan tujuannya. Yaitu apa? Apa ini Bapak Ibu? Artinya apa? Halo? Bu Yanti. Yang mana, Bu? Ini ayat 2. Mana? Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ditukar, ya. Dan kalian bukanlah penyembah. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Ya. Dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Intinya itulah. Sampai ditutup dengan kesimpulan, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku di sini. Nah, ini memberikan gambaran batasan tegas dalam beragama. Toleransi sosial boleh, tapi toleransi dalam akidah dilarang. Jadi ini jawaban dari untuk menjawab negosiasi orang kafir Quraisy tadi, di mana Allah mengajarkan agar umat Islam itu punya prinsip dan tidak mudah untuk di-setir. Ini ya Bapak Ibu. Jadi ini tuh haknya, menjawab haknya tadi. Hak itu yang mau disampaikan itu ini. Nah, ayat 2-6 itu adalah isi dari haknya ini. Oke, silakan lanjut Bu. Sudah habis Bu Wati, mungkin surat baru. Oh ya sedikit, sebentar Bapak Ibu, sedikit. Saya mau membahas ini secara materi. Jadi kalau ada ma, ini kan ma ini artinya apa? Apayang. Oke, apayang. Apayang ini, ma ini, dia bisa menjadi subjek, bisa juga menjadi objek. Ya. Dalam hal ini dia sebagai apa? Objek bagi orang kafir. Di'abudu. Objek ya. Ya, karena ini artinya apa? Aku menyembah. Aku akan menyembah. Aku akan menyembah. Menyembah apa? Ya itu apa yang gitu. Nah, ini objek bagi ini, tapi bukan subjeknya ini. Kenapa? Karena ma itu seperti kayak huwa. Tunggal. Tunggal.
gitu. Dia tidak, sedang ini antum nggak bisa. Maka ini pelakunya ya antum, sehingga diartikan tetap apa yang kalian. Ini itu nggak diartikan kalau ini itu tunggal. Jadi kalau tunggal biasanya nggak diartikan. Tapi kalau ini jamak begini itu diartikan. Karena ini tuh sama dengan tunggal ya posisinya. Jadi nggak bisa kayak misalkan gini. Kalau aladina kafaru misalkan Bapak Ibu. Aladina kan apa namanya? Jamak. Ya, jamak gitu ya. Kafaru kan juga jamak gitu kan. Artinya kan gini, aladinya adalah orang-orang yang kafaru mereka telah Kafir. Nah, kata mereka itu bisa dicoret, diganti dengan orang-orangnya. Mengartikannya menjadi orang-orang yang telah kafir. Karena mereka ya ini. Tapi kalau ini bukan ini. Sehingga ini tetap diartikan antum. Apa yang kalian sembah. Gitu. Nah, kemudian di sini kenapa di sini jamak, di sini tunggal? Antum dengan yang ya, ini itu subjek, ini subjek predikat. Lihat hubungan antara subjek predikat. Sama jumlah, sama gender. Ya. Yang lain abaikan. Kita fokusnya ke kalimat inti kemarin, kenali dulu. Dia kalimat apa? Kalau kalimat nomina, cari subjek predikatnya. Yang lain abaikan dulu. Ya. Nah, terus kemudian jadi ini subjeknya ya, subjek predikat, sehingga harus sama jumlah sama gender. Karena ini anak itu tunggal, maka ininya tunggal juga, subjek predikat. Kemudian ini subjek predikat. Karena kalau kalimat nomina berarti subjek dengan predikat ya. Sekarang lihat sedikit ya Bapak Ibu. Perhatikan ke sini. Kata abiduna artinya apa? Penyembah. Kata penyembah itu adalah KBPA yang dibentuk dari kata kerja menyembah. Iya. Kata kerja menyembah itu punya objek. Jadi kalau KBPA dibentuk dari kata kerja yang punya objek, maka ini objek bagi ini. Penyembah siapa? Penyembah apa yang aku sembah. Nah, ini juga sama. Penyembah apa? Penyembah apa yang aku sembah. Karena kata penyembah itu berasal dari menyembah yang butuh objek. Sehingga ini objek bagi ini. Apa yang? Maknya. Ma nggak bisa berdiri sendiri. Maka ma itu ada kalimat penyambungnya. Sama. Ini juga KBPA. Berasal dari kata kerja yang butuh objek, maka objeknya ini menyembah apa? Menyembah apa yang nggak bisa berdiri sendiri. Kata apa yang aladina nggak bisa berdiri sendiri, maka inilah kalimat itunya. Nah, ini sama dengan seperti ini. Itu ya Bapak Ibu ya, secara strukturnya. Nah, kalau ini adalah kalimat verba. Kalimat verba ya Bapak Ibu ya. Ya, kata kerja. Ya, sehingga dia apa? Subjeknya tidak tampak. Mungkin nggak bisa tampak. Enggak. Bisa. Ayo, mungkin nggak bisa tampak. Mungkin nggak bisa tampak. Tidak mungkin. Karena yang bisa tampak hanya huwa dan hiya. Iya. Pak ya. Huwa lupa lagi. Sedikit ya Bapak Ibu, sedikit biar apa? Biar jadi ini rangkumannya kurang lebih begini. Kalau ada kata kerja ya, ada kata kerja, rangkumannya kurang lebih begini. Enggak, abaikan dulu nominal verbalnya. Pokoknya ada kata kerja aja. Ada subjek di depan sini. Maka ini namanya kalimat nominal ya, gitu. Nah, yang punya subjek tampak itu, kalau subjeknya di depan, itu dia orang ketiga. Berarti orang kedua, orang pertama nggak mungkin subjeknya tampak. Paham Bapak Ibu sampai situ? Saya tulis ya. Ini adalah orang ketiga.
Kalau subjeknya tampak di depan, semua orang ketiga tuh bisa huwa, huma, Iya. hum, salah hum, hiya. Nanti untuk yang perempuannya hiya kan? Hiya. Iya. Jadi gini, huwa, ya huwa, gimana nulis huwa kesini ya, huwa, huma, ini semuanya punya subjek tampak. Ini hiya, Ya. huma, Kun. ini punya subjek tampak. Tergantung nanti kalau di sini adalah laki-laki tunggal pakai huwa, kalau laki-laki jamak huma di sini, kalau laki-laki jadi tinggal gini, laki-laki tunggal, satu laki-laki, laki-laki tunggal, laki-laki ganda, laki-laki jamak. Nah ini berarti pakai ini pakai ini gitu, pakai ini. Nah, tapi kalau perempuan tunggal, perempuan ganda, perempuan jamak, nah pakainya sesuai dengan ini. Tapi nggak mungkin di sini orang kedua dan orang pertama. Tapi kalau subjeknya tampak di sini, salah satu ya Bapak Ibu, ini maksudnya saya gabungin aja, salah satu. Kalau subjek tampak di sini berarti kalimat apa nih? Kalimat nominal. Kalimat nomina dengan predikatnya kata kerja. Jadi kalau seperti kalimat nomina, predikatnya kata kerja. Seandainya subjek di sini, berarti ini enggak nih. Kalimat apa? Verba dengan subjeknya tampak. Ya, subjeknya tampak. Kalau subjeknya tampak di sini, berarti hanya huwa dan Iya. orang ketiganya kan harusnya ini. Tapi kan syaratnya orang ketiga tunggal, ya ini hanya huwa dan hiya. Jadi kalau di sini tuh syaratnya orang ketiga tunggal. Kalau di sini tadi semua orang ketiga, di sini orang ketiga tunggal. Hanya huwa dan iya. Di sini boleh laki-laki tunggal, laki-laki ganda, laki-laki jamak, ini dihukuminya huwa. Perempuan tunggal, perempuan ganda, perempuan jamak dihukuminya iya. Makanya kalau ada kata kerja yang pelakunya orang pertama dan kedua, jangan cari-cari subjek tampaknya, karena nggak akan tampak. Nah, yang dulu suka banget kalau ketemu domah dihukumin subjek-subjek itu, nih saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan Bapak Ibu ayat 6, coba dibuka. Al-Baqarah. Ya, innalladzina kafaru sawaun. Nah, pada bilang sawaun tuh subjek-subjek gitu. Coba silakan dibuka. Ayat 6 ketemu? Nah, itu kan kafaru kan kata kerja. Ya kan Bapak Ibu? Kan gini ya. Dulu kan mengenalnya tuh kata benda domah subjek ya Bapak Ibu ya? Iya. Ya, nggak mengenal bahwa Aladin itu bisa subjek segala macam. Nah, ketika ada kafaru, di sampingnya ada sawaun, domah, langsung dibilang apa? Subjek. Padahal mungkin nggak kafaru itu punya subjek tampak? Enggak, karena dia syarat subjek tampak di setelahnya kalau dia huwa atau hiya. Itu iya. Di situ sejatinya subjeknya yang mana? Aladina, betul. Dulu kan ini ya, kalau ketemu kata benda domana gitu. Itu pada bukan sebagai subjek. Kalau bukan sebagai subjek apa dia? Itu predikat. Kita belum membahas yang itu. Nanti kita pelan-pelan ya Bapak Ibu. Sudah saya hapus? Ya. Jadi kalau di sini pelakunya ana bukan orang ketiga, nggak mungkin subjeknya tampak. Ya, Bapak Ibu. Kemudian ini pelakunya antum, nggak mungkin subjeknya tampak.
Ya, nggak mungkin subjeknya tampak. Cukup, saya hapus. Kita ke selanjutnya. Silakan. Wujud. Langsung dipanggil Bu Wati. Wujud. Mau langsung dipanggil? Oh iya, dibaca. Udah dibaca belum? Udah. Ya udah, silakan panggil Wujud. Ya, langsung paling atas. Tukar sekarang. Ya, Bu Eva Lina. Bu Eva. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, dan engkau Sekarang melihat perhatikan, sebentar ya Bu ya. Ja'a, pelakunya apa? buah. Nasrullahi wal fathu. Mungkin nggak secara itu dia nampak? Mungkin. Mungkin. Nah, ini Nasrullahi wal Nasrullah fathu. gitu. Sama ini gitu. Ya. Ya, Bapak Ibu. Sekarang ro'aita, subjeknya apa? Pelakunya apa? Anta. Anta orang ketiga bukan? Kedua. Bukan orang ketiga kan? Maka Iya, jangan bukan. cari-cari, nggak bakal ketemu. Nggak ada. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, lanjut silakan. Kayak gini nih, ini Ya. juga ini. Pelakunya apa ini? Ya. Hum. Hum. Nah, kalau hum itu bisa jadi tampak, tapi di sini nampaknya. Tapi kan ini dia nggak nampak ya. Kalau hum nggak mungkin nampak di sini. Syarat nampak di depannya kan kalau ini tadi, ini tunggal. Tunggal tadi. Ya. Jadi gitu Mas. Silakan. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhan engkau, dan beristighfarlah engkau kepadanya. Sesungguhnya dia Maha Penerima Taubat. Sungguhnya dia adalah Maha Penerima Taubat ya. Iya. Lanjut Bu Yanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, dan engkau melihat manusia masuk kepada agama Allah berbondong-bondong, maka engkau bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau dan memohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya dia Maha Penerima Taubat. Ikan Becut. Ya. Bu Iva. Iya, Bucut. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ya. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhan engkau, dan mohon ampunlah engkau kepadanya. Sesungguhnya dia Maha Penerima Tobat. Ya. Terima kasih Wucut. Sama Bu As, silakan Bu As.
Ya wujud, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, dan engkau akan melihat manusia masuk dalam agama Islam secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan menyebut maka Maka bertasbihlah maka engkau bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah padanya. Sesungguhnya Dia Allah Maha Penerima Taubat. Oke. Terima kasih. Ya. Pak Suharman. Ya, wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pertolongan dan kemenangan Allah, pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, dan dia engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah engkau dengan menyebut nama Allah, dengan memuji Tuhan engkau, dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Sadaqallahul Azim. Oke, Bu Zulfina. Ya, makasih Ucut. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka engkau bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau, dan engkau mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Sadaqallah. Terima kasih Bu Cut. Sama Bu Yufiani. Terima kasih Bu Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah engkau dengan menyebut nama Tuhan engkau. Dengan memuji nama Tuhan engkau. Dengan memuji Tuhan engkau. Ada namanya. Dengan memuji Tuhan engkau. Dan mohon ampunlah engkau. Lakunya dan engkau mohon ampunlah engkau kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Terima kasih Oke. Bu Cut. Sama. Bu Tini, silakan Bu Tini. Iya Bu, terima kasih Bu Cut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Ayat 2, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ayat 3, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhan engkau dan mohon ampunlah engkau kepadanya. Ayat 5, sesungguhnya belum selesai. Innahu. Sesungguhnya ayat 3 itu Bu. Oh. Ayat 3 dulu selesaiin. Ayat 3 enggak sampai 5 Bu. Itu sambungannya. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhan engkau. Ya, dan mohon ampunlah engkau kepadanya. Nah, begitu. Oke. Ini ada yang baru masuk nih, kita kasih kesempatan Bu Adriani, silakan. Adrias Linda, Bu. Adrias Linda. Salah, lupa terus.
Makasih Bu Jud. Adrias Bismillahirrahmanirrahim. Linda. Iya, makasih Bu Jud. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah, masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhan engkau dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya dia adalah penerima taubat. Pakai maha tuh, SL kan itu. Penerima taubat. Dia sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Ya. Oke. Makasih Sudah, Bu Bu Jud? Jud, Bu Elvis. Ya. Sudah, Bu Jud? Sudah. Masih ada yang belum Bu Wati? Oh iya, silakan. Bu Martin. Oh iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhan engkau, dan engkau mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Sadaqallahul-Adzim. Bu Nurleli. Ya. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong kepada agama Allah. Masuk. Ada yadkhuluna. Melihat masuk dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ya. Maka beliau bertasbihlah engkau. Maka bertasbihlah engkau kepadanya dengan memuji Tuhan engkau. Dan dengan memuji engkau, memuji Tuhan engkau. Tuhan engkau penerima tobat, ya Bu. Dan mohon ampunlah kepadanya. Dan kepadanya. Yang Apabila lengkap Ibu, yang lengkap. Bu Elvis diulang kalimatnya. Ulang lagi Bu. Diulang. Ya. Yang nomor berapa dulu? Nomor 3. Nomor 3. Dengan memuji. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhan engkau. Ya. Dan mohon ampunlah kepadanya. Dan mohon ampunlah kepadanya. Ya. Terus apabila sesungguhnya dia penerima tobat. Maha penerima taubat. Sesungguhnya dia maha penerima tobat. Iya. Oke. Bu Ani. Bu Cut, ada waktu 6 menit. Boleh saya? Boleh. Boleh, silakan ya. Bu Wati. Ya, jadi di sini ada kata, coba ayat pertama, artinya gimana Bapak Ibu? Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Pertanyaannya sudah datang belum pada saat ayat ini turun? Belum. Kenapa pakai ja'a? Pasti datang. Ya. Begitu Bu Ella. Jadi penggunaan kata ida itu memang belum terjadi. Gitu. Penggunaan jaa pasti
gitu, pasti gitu. Jadi di sini apabila meskipun mengartikannya telah, tapi kita memahami ini belum pada saat ayat ini turun itu baru kabar gembira aja. Baru kabar gembira tentang kemenangan Islam gitu. Apabila apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Berarti kurang lebih gini, apabila nanti ya pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang gitu. Kurang lebih seperti itu, ya. Berarti ini adalah semacam kayak kabar gembira gitu, bahwa nanti ini kan Futuh Mekah ya Bapak Ibu ya, Futuh Mekah. Dan, nah ini belum terjadi juga, tapi mau ngasih tahu bahwa nanti kalau pertolongan Allah sudah datang, kemenangan sudah datang nih, yang akan kamu lihat tuh ini, gitu. Apa itu? Dan engkau melihat. Nah, di sini kan juga KKL lagi kan, bukan sudah terjadi. Tapi itu loh yang akan nanti kalian lihat. Itu yang akan engkau lihat gitu. Ini kan lagi berbicara kepada Nabi Muhammad ya. Ya kan, kepada Nabi Muhammad. Oh ya, di sini ini kan nggak butuh objek ya Bapak Ibu ya, sehingga nggak ada objek ya kata datang ya. Tapi kata ro'aita butuh objek nggak? Butuh. Apa? Ya, engkau melihat apa? Melihat manusia. Kata ini itu adalah keadaan manusia yang dilihat, yaitu apa? Masuk ke dalam agama Allah. Di keadaannya itu nanti kamu tuh akan melihat manusia itu masuk. Jadi manusia tuh nanti keadaannya akan masuk ke dalam agama Allah. Dan masuknya ke dalam agama Allah tuh keadaannya seperti apa? Berbondong-bondong, berlapis-lapis ini. Ini kata kerjanya, subjeknya tidak tampak, subjeknya itu adalah anta. Ya, kemudian objeknya anas, ini tuh keadaan. Dari ini keadaan dari orang yang masuk. Gitu. Jadi berlapis. Kemudian maka engkau bertasbihlah. Bertasbih itu juga sejatinya butuh objek. Bertasbih kepada Tuhan engkau gitu ya. Dengan memuji Tuhan dan engkau beristighfarlah kepada sesungguhnya Dia penerima tobat. Ya. Jadi ini surat terakhir yang turun ya. Dan pada saat itu ketika surat terakhir ini turun, tentang berita kemenangan itu, Umar bin Khattab serta Ibnu Abbas itu sahabat Nabi itu nangis. Kenapa? Karena pertanda bahwa kalau kemenangan sudah dekat, berarti sudah berakhir tugasnya Nabi sudah sempurna, maka berarti apa itu pertanda apa? Pertanda aja Nabi sudah dekat. Betul. Sekitar 70 sampai 80 hari setelah turunnya ayat ini itu Nabi wafat. Jadi ini instruksi untuk bersyukur atas kemenangan umat Islam. Dan juga ini ya. Itu apa? Maka engkau bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau dan engkau beristighfarlah atau engkau memohon ampunlah kepada Dia. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat. Itu ya Bapak Ibu. Waktunya pas 1 menit lagi. Sepertinya kita 4 ayat cukup 1 kali pertemuan ya. 4 surat. 4 surat. Ya, ini nggak connect ini. Ya. Jadi penutupnya adalah kemenangan itu berasal dari Allah, maka saat berhasil jangan lupa untuk memuji Allah, Tuhan, Allah, dan memohon ampun, dan juga mohon ampun. Ya, dan sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Taubat, penerima tobat. Sampai mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya, sampai ketemu nanti malam. Sama-sama. Kasih Buati. Kasih Buati. Kasih Buati. Kasih Buati. Sama-sama Bapak Ibu. Baru muncul Buati baru. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Seperti biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita
dengan doa khatam Quran, sifat 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bersama-sama ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wati, Pak Helmi, Bu Ella. Ya, sama-sama. Ya Bapak Ibu. Lucut, Terima kasih. Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Elvis. Mohon maaf Terima kasih Bu juga Wati, Pak Helmi. Ya. Assalamualaikum Oh ya Bapak warahmatullahi Ibu-ibu semua, wabarakatuh. saya baru dapat WA dari Ibu Meli. Katanya Ibu Riri itu sakit apa nih? Namanya saraf apa? Saraf ke-7. Pipit. Kena Bellevue apa nih? Bel palsi. Ah itu. Oh. Bel palsi. Cerebral palsy masih jadi MC. Jadi miring ya, gimana sih biasanya Iya. wajahnya? Mulutnya Gangguan miring sebelah mulutnya. Ya Tapi Allah. Pak Helmi, Bu Riri. Iya. Berarti baru ya Pak? Beliau dapat apanya dari Pak Hadril. Mungkin setelah konsultasi Ada dengan di Pak sini. Adril, melihatkan apa yang beliau rasakan, itu dari Pak Adril bilang seperti itu. Bu Riri ya. Ya. Sebenarnya ada Pak Adril nih, Pak Adril. Hah? Berarti kan kemarin masih MC ya Pak? Iya Helmi? masih. Iya. Ada dia Nun. Dilihatkan dia nih ya. Di WA. Di MC. Di MC. Ya. Riri sakit, info dari Riri. Kata Pak Adril bukan stroke ringan, tapi saraf ke-7 kena virus namanya Bell's palsy. Bel palsy, cerebral palsy. Virus juga darinya ya? Ya, kalau virus kan ada obatnya. Ya. Katanya kalau kita ini terus-menerus dari sebelah kena kipas angin juga bisa kena. Angin dari AC Iya. mobil. Iya. Iya. Atau benar. AC dari kepala kita langsung ke ini juga langsung kena. Iya. Yang langsung Ya, kita doakan aja ya. Kita doakan aja mudah-mudahan cepat mudah-mudahan Kita cepat doakan baik. Amin. semoga Bu Riri Iya. lekas sembuh. Amin. Ya, pamit Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Pamit wabarakatuh. dulu Ya, Bapak Ibu. Terima silakan. kasih. Assalamualaikum.